Shalom, damai di hati, selamat hari besar, selamat hari Natal. Jemaat Gemi Maranatha Paslaten wilayah Pemohon 1 dan semua yang mengikuti program renungan harian keluarga ini, sukacita berlimpah terasa karena kita boleh ada di hari Natal 25 Desember tahun 2021. Meski kita sibuk dengan persiapan Natal, saat ini bersama saya, Pendeta Roy Martin Langoy, mengajak saudara-saudara untuk beribadah bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Engkau menuntun kami di tengah-tengah pergumulan kami melewati pandemi ini. Engkau hantar kami boleh ada di hari Natal 25 Desember 2021. Jemaat Maranatha Paslaten, tapi juga semua yang mengikuti ibadah ini. Kami mengucap syukur. Kami selalu membutuhkan sabda-Mu karena sabda-Mu itu adalah kekuatan dalam kehidupan kami untuk memaknai sukacita dan damai di hari Natal yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah-limpah, sehingga ketika firman-Mu menyapa, kami memperoleh kekuatan. Engkau berfirman, kami sedia mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab. Bacaan kita di hari ini terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14 yang tertulis begini dalam Alkitab. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita di hari ini, firman yang menjadi manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat firman itu berarti kata atau perintah Tuhan, atau juga berarti sabda. Kita baca di Yohanes pasal 1 ayat 1, tertulis di situ, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman, yakni Allah sendiri, telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Karena itu, Yesus Kristus adalah 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Karena dosa manusia, kita terperosok di jurang kebinasaan yang tidak mungkin bisa keluar dengan kekuatan kita sendiri. Dan karena itu Allah yang berprakarsa mengangkat kita dengan menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang transenden, yang dipahami sangat jauh dengan manusia, telah menjadi sangat dekat, imanen. Allah yang tinggal di dekat kita. Allah yang Immanuel, Allah beserta kita. Hubungan antara Allah dan manusia yang terputus karena dosa dipulihkan oleh Yesus Kristus. Dia membangun jembatan untuk menghubungkan manusia yang berdosa dengan Allah. Saudaraku, dalam perayaan Natal di 25 Desember 2021, mari kita runtuhkan segala tembok pemisah hubungan kita dengan yang lain, suami, istri, orang tua, anak, kakak beradik, di persekutuan di kolom. Ketika di situ ada sekat-sekat, kita runtuhkan semua tembok
yang menyekat atau yang memisahkan kita dan kita bangun jembatan. Do not be wall builder, but be bridge builder. Jangan menjadi pembangun tembok, tapi menjadi pembangun jembatan. Allah telah berprakarsa memulihkan hubungan dengan manusia. Maka kita harus saling mengampuni supaya hidup dalam damai dan sukacita. Kita bersyukur karena Allah berkenan diam di antara kita. Rasakanlah terangnya dan pancarkan terangnya kepada orang-orang yang kita jumpai. Rasakan damai dan sukacitanya, serta teruskan itu kepada sebanyak mungkin orang yang kita mulai dari dalam rumah kita sendiri. Hindarilah persiapan yang terlalu terfokus pada materi yang dapat membuat kita kehilangan damai dan sukacita itu. Fokuslah pada Yesus supaya kita mampu melakukan reformasi, bahkan transformasi. Sekali lagi, reformasi, bahkan transformasi. Reform, kembali ke bentuk awal atau membuat perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Hal-hal yang sederhana seperti donat ya, yang biasa teranja waktu pasiar, apalagi itu anak-anak, mau cari donat dulu, dicari doi Natal dulu. Padahal di saat-saat ini dihimbau untuk merayakan Natal di rumah bersama dengan orang tua. Mari kita ubahkan, kita kembalikan ke bentuk semula, bahkan kita membuat perubahan yang lebih baik, reformasi dan transformasi. Doi Natal, orang baking jadi doa Natal, jadi donat. Tetap kita berbagi, memberi dan menerima donat, tapi terutama pada doa yang kita sampaikan untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di dekat kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, tapi juga untuk saudara-saudara kita yang sementara bergumul. Kita menyaksikan saudara-saudara kita di Lumajang yang terdampak bencana alam, gunung meletus, tapi juga di NTT, di sekitar Pulau Selayar yang terdampak dengan gempa bumi. Kita mendoakan mereka. Saudaraku, di momen perayaan Natal ini, saya juga sebagai hamba Tuhan mau mengajak untuk kita ganti waktu meja bundar kita. Sekali lagi, saya mau mengajak untuk kita ganti waktu pertemuan di meja bundar. Ketika kita menggunakan, ini gua 1 tahun 1 kali. Mari kita ganti pemahaman itu. Datang di gereja, bukan kita bermain judi, bukan kita menghabiskan berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Meski kita sibuk di rumah mempersiapkan persiapan di Natal, jangan lupa beribadah. Di 1 Timotius pasal 4 ayat 8 tertulis dengan jelas bahwa latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Selamat Hari Natal, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami benar-benar merasakan sukacita hari ini Tuhan dalam perayaan Natal Yesus Kristus di 25 Desember 2021. Kami masih sementara berjuang melawan pandemi, tapi sukacita benar-benar kami rasakan. Kedamaian kami alami. Karena perayaan kami terfokus kepadamu ya Yesus. Inilah kami Jemaat Maranatha Paselatan, bahkan semua yang boleh mengikuti ibadah, program renungan harian keluarga Jemaat Maranatha Paselatan. Kami dikuatkan, mampukan kami Tuhan untuk mempergunakan setiap detik yang Engkau berikan, melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Engkau juga yang memampukan kami memaksimalkan hari ini, hari Natal, supaya berfokus kepadamu, beribadah di gereja,
Kami meruntuhkan segala tembok yang memisahkan hubungan kami sebagai strategi dari kuasa kegelapan untuk memecah belah persekutuan. Kami runtuhkan segala tembok pemisah, kami bangun jembatan penghubung. Hubungan kami dipulihkan karena Engkau yang telah berprakarsa memulihkan hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kedamaian, sukacita pasti kami alami. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, ikuti terus program Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten Tomohon. Kami menerima dengan penuh sukacita kritik dan saran konstruktif yang membangun untuk pengembangan tayangan kami supaya semakin banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.